Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prediksi Fisika. Jadi video ini adalah video lanjutan untuk persiapan PAT Fisika yang kedua atau part kedua. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas materi mengenai termodinamika. Nanti di sini akan dibahas 5 contoh soal variatif yang nantinya bisa digunakan untuk mempersiapkan PAT. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan tonton video ini sampai selesai. Gitu ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, jadi di sini ada namanya 1,5 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Tekanannya itu 2 kali 10⁵, maka gas helium melakukan usaha berapa? Yang perlu dipahami di sini ada namanya kata-kata isobarik. Isobarik adalah keadaan di mana tekanannya adalah sama. Jadi keadaan gas itu ada 4 ya. Ada isobarik berarti tekanannya sama, isotermis berarti suhunya sama, terus ada isokorik atau isovolum itu adalah volumenya sama. Terus yang satunya ada namanya adiabatik. Terus soal yang pertama itu yaitu isobarik. Nah, yang ditanyakan itu adalah usaha. Usaha itu mencarinya gimana? Jadi usaha, sebelum kita ke usaha, di sini kita cari dulu berapa nilai dari V2. Gitu. Jadi kita tentukan dulu nilai dari volume kedua. Karena kan di sini suhunya dinaikkan dari 27 sampai 87. Terus awalnya tadi volume awalnya baru 1,5. Nah kan kita nggak tahu volume akhirnya berapa. Makanya kita tentukan dulu pakai ini tadi, yang kinetik gas tadi. Itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya, dengan 1,5 dibagi 27 ini jadikan Kelvin ya maksudnya ya. Ini juga sama jadikan Kelvin. Maka langsung jadi 1,5 per 300 sama dengan V2 per 360 kan ya. Maka nanti V2 tinggal 1,5 kan ya, dikali 360 dibagi 300. Maka ketemu volume akhir atau volume yang kedua itu 1,8. Nah, terus nanti baru masuk ke persamaan usaha. Nah, usaha itu adalah tekanan dikalikan perubahan volume. Makanya ini tadi kan kita butuh volume awal dan volume akhir. Nah, makanya ini tadi yang kita tentukan dulu volume akhirnya berapa, baru ke mencari usaha. Nah, tadi tinggal P delta V. Nah, P-nya udah tahu ya, sama, isobarik, tekanannya sama, maka tinggal 2 kali 10⁵, terus perubahan volume berarti tinggal V2 dikurangi V1. V2-nya 1,8, V1-nya 1,5. Tinggal kita kalikan aja, berarti tinggal 2 kali 10⁵ dikali 0,3. Dah, maka ketemu 0,6 kali 10⁵ Joule. Seperti itu. Terus untuk soal yang nomor 2. Ini hampir sama, yaitu kita mencari namanya usaha. Tapi di sini dalam bentuk grafik atau istilahnya ada siklus kayak gitu ya. Nah, di sini saya saya ada beberapa cara ya. Itu saya tunjukkan dulu cara umumnya, terus nanti baru kita menggunakan cara yang lebih cepat gitu. Cara umumnya adalah nanti kan di sini ada A, B, C, D, A, B, C, D. Maka nanti di sini kan ada 4 siklus, yaitu A, B, B, C, C, D, dan DA. Makanya nanti kita tentukan dulu masing-masing usaha yang dilakukan masing-masing tadi, tahapan tadi. Nah, terus nanti baru dicari resultannya. Maka yang pertama, yang AB ini kan apa? Di sini kan tekanannya sama. Berarti ini dinamakan keadaan pas isobarik. Sedangkan pas BC ini kan keadaannya pas apa? Volumenya yang sama tapi tekanannya berubah. Berarti ini dalam keadaan isokorik atau isovolum. Nah, terus untuk isokorik itu tuh nanti usahanya bernilai 0. Terus di sini yang CD ini sama juga isobarik, tapi bedanya antara AB dan CD apa? Kalau AB ini apa ya? Ekspansi ya, kan membesar. Tapi kalau yang CD ini adalah kompresi.
itu mengecil. Terus di ke A juga sama, itu isovolum. Maka kita tentukan dulu. Ingat persamaannya tadi kan ya, V sama dengan P delta P. Maka untuk yang AB, kita tentukan satu. Yang AB, maka tinggal langsung aja. P-nya 3 kali 10/5, delta V-nya tinggal 4 kurangi 2. Maka ketemu 6 kali 10/5 juga. Terus yang BBC itu sama dengan 0, karena isokorik. Atau kalau kita buktikan gampang aja. Di sini kan ada delta V. Nah, ketika volumenya tetap, terus di sini butuhnya adalah perubahan volume, kan berarti perubahan volumenya 0 ya. Jadi otomatis usahanya itu 0. Terus yang BCD juga sama. Bedanya di sini BCD, karena volume akhirnya itu yang 2, berarti 2 dikurangi 4. Maka nanti di sini ketemunya negatif. Gitu. Terus BDA juga sama 0. Karena isokorik. Terus, berarti total usaha yang atau kerja yang dilakukan siklus ini adalah tinggal dijumlahkan aja semuanya. Gitu. Jadi dari 6 kali 10/5 tambah 0, terus ditambah negatif 2 kali 10/5 tambah 0. Maka ketemu 4 kali 10⁵ Joule. Dan cara ini adalah cara yang biasa digunakan atau cara umumnya. Terus cara cepatnya bagaimana? Jadi cara cepatnya yaitu kita di sini adalah kita bisa menghitung dengan cara melihat usaha pada siklus adalah sama dengan luas daerah yang diarsir. Jadi kan di sini sudah saya arsir nih ya. Jadi untuk menentukan usaha pada siklus ini atau kerja pada siklus ini tinggal kita tentukan luasan daerah ini aja. Ini kan berbentuk apa sih? Ini kan berbentuk segi 4 ya, atau segi 4. Nah, makanya nanti kita tentukan pakai luas segi 4 itu aja gampangannya. Nah, maka tinggal usaha, maka tinggal kan 2 kan ini. Misal ini kan ya sini. Ini kan panjangnya berarti 2. 2 ini ya. Terus sini sini lebarnya kan juga 2 kan, 3 kurang 1 kan 2. Maka tinggal 2 kali 10⁵ dikali 2. Maka langsung ketemu 4 kali 10⁵ Joule. Kan sama nih nilainya ya, sama ya. Nanti tinggal dipilih aja mau pakai cara yang mana. Ini kan cara cepatnya. Terus nanti yang cara cepat ini ketika nanti kan bentuknya segi 4. Nanti ketika misal ada grafik bentuknya segi miring kayak gini, miring. Misal miring atau segitiga, nanti tinggal dicari luasan di bawah kurvanya gitu. Jadi misal nanti ada garis ya di sini ya, dari garisnya di sini, saya garis sampai sini. Maka nanti kan tinggal luasannya di bawahnya. Jadi luasan itu di bawah garis tadi. Kalau bukan siklus, kalau cuma satu garis, itu maka nanti yang dicari adalah luasan di bawah garis tadi, grafiknya tadi. Tapi kalau berbentuk siklus, maka tinggal dicari luasan siklusnya. Kalau siklusnya berbentuk segi 4 siklusnya, maka nanti pakai luas segi 4. Kalau nanti siklusnya berbentuk segitiga, maka pakai luas segi 3. Gitu ya. Tapi kalau tadi luasannya itu bukan siklus atau cuma garis, maka pakai luasan di bawah kurva. Nah, nanti yang bisa dilihat di bawah kurva nanti bentuknya apa. Biasanya kalau enggak segi 4, ya segitiga. Kalau enggak yang satunya adalah trapesium. Udah tinggal kita cari seperti itu. Lanjut soal yang nomor 3. Di sini berkaitan sama siklus Carnot ya, atau mesin Carnot. Nah di sini reservoir suhu tinggi yaitu 800 Kelvin, efisiensi maksimumnya 40%. Nah, terus agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50, suhu reservoir suhu tinggi itu harus menjadi berapa? Nah, dulu kita pakai perjanjian ya. Biasanya di sini T1 itu untuk suhu tinggi, terus T2 itu untuk suhu rendah. Terus kita gunakan namanya persamaan efisiensi ya. Misalnya efisiensi itu sama dengan T1 min T2 per T1. Nanti tinggal dikali 100% biar efisiensinya dalam persental, tapi kalau dalam desimal ya nggak usah, nggak apa-apa. Terus karena di sini kan logikanya kita pengen mengubah suhu yang tinggi ini atau T1 ini supaya efisiensinya naik dari 40% sampai 50%. Tapi di sini kan kita belum tahu tuh suhu rendahnya berapa. Nah, kita berarti kan harus menentukan suhu rendahnya berapa. Tapi karena di sini ada dua keadaan, jadi pas 40% dan 50%
Berarti kan suhu rendahnya sama kan ya. Berarti nanti bisa kita samakan aja antara suhu rendah pas di 40% sama pas di 50%. Maka nanti kita tentukan dulu persamaannya dalam T2 sama dengan. Maka yang kita nyatakan dari atas ini kita ubah ke dalam T2 sama dengan T1 min eta T1 eta itu maksudnya adalah yang tadi ya efisiensi. Ya tinggal kita samakan, maka tinggal ini loh. T2 atau suhu rendah awal pas 40% nanti nilainya kan sama dengan suhu rendah pas akhir, pas 50%. Tinggal kita masukkan, nanti tinggal T1 min eta atau efisiensi yang pertama dikali T1 sama dengan T1 aksen atau yang terakhir ya keadaan suhu tinggi yang mau diubah, terus dikurangi eta aksennya atau efisiensi yang akhir, terus dikali T1 aksen juga. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi kan T1-nya 800 kurangi eta-nya kan ini 40%, kita jadikan desimal kan 0,4 terus kali 800 juga. Ya, ini sama T1 aksen, kan kita mencari T1 aksennya. Dikurangi eta-nya kan 50%, berarti jadi 0,5 dikali T1 aksen. Ya, tinggal dikalikan 800 kan dikurangi ini jadi 320 toh. Maka nanti tinggal 480 sama dengan 0,5 T1 aksen. Makanya itu berarti nilai T1 aksen jadi 960 Kelvin. Jadi suhu reservoir suhu tinggi itu harus diubah menjadi 960 Kelvin supaya efisiensinya naik dari 40 menjadi 50%. Terus soal yang nomor 4 masih sama, yaitu tentang mesin Carnot. Tapi di sini yang diketahui yang pertama ada suhu tingginya, sekian itu 527, suhu rendah 327. Nah, terus kalor input berarti apa? Berarti Q1 juga ya. Jadi Q1 itu maksudnya itu berarti kalor yang diserap. Terus kalau kalor yang dilepaskan itu biasanya adalah Q2 gitu ya. Terus di sini cara menentukan gimana besar usahanya. Besar usaha terbesar yang dilakukan mesin. Nah, gimana caranya? Caranya adalah nanti kita tinggal pakai perbandingan saja. Nanti di sini saya tentukan tanpa menghitung panjang, kita bisa menentukan. Gitu. Kita tuliskan dulu di sini. Kita tahu bahwasanya ada T1 itu 800 Kelvin setelah diubah Kelvin. Terus T2 600 Kelvin. Nah, di sini delta T itu 200 Kelvin. Kita lihat untuk delta T untuk menjadi T1 itu kan dikali 4. Terus dari delta T ke T2 itu nanti dikali 3. Terus kita bandingkan sama keadaan yang kalor. Nah, yang kalor juga sama. Jadi nanti kan kita mau nyari yang W ini loh, kita mau nyari W ini. Nah, Q1 kan kita udah tahu tadi awalnya kan Q1 kita udah tahu, yaitu 3000 Joule. Kan maka kan kita mau nyari W. Maka dari Q1 ini kita jadikan ke W. Kita tahu tadi di sini untuk delta T ke T1 itu dikali 4. Nanti kalau dari T1 ke delta T dibagi 4. Sama halnya di sini juga sama. Untuk Q1 ke W atau ke usaha, maka nanti tinggal dibagi 4. Itu tinggal 3000 dibagi 4, maka ketemu 750 Joule. Kalau kita mau mencari Q2 atau kalor yang dilepaskan, kan, maka nanti tinggal ini 750 Joule dikalikan 3. Jadi 2250. Kan sama nih ya, bentuknya kan sama. Berarti tinggal kita bandingkan antara keadaan di suhu sama di keadaan kalor. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot ngitung panjang. Maka nanti langsung ketemu, jadi usahanya adalah 750 Joule. Terus soal yang nomor 5, 10 mol gas helium memuai secara isotermal pada suhu 47 derajat Celcius, sehingga volumenya menjadi 2 kali volume mula-mula. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas ketika itu nilai Len ya. Len itu adalah logaritma normal ya. Natural. Logaritma natural. Itu nilainya adalah Len 2 itu adalah 0,7. Nah, ini di sini adalah dalam keadaan isotermal atau isotermis. Nah, di sini nanti untuk menentukan usaha, nanti beda lagi persamaannya. Itu ada satu lagi itu W sama dengan nRT Len P2 per V1. Ya, tinggal kita masukkan. N-nya tadi adalah jumlah molnya kan ada 10 mol. Nah, kita tulis R-nya kan kayak tadi yaitu 8,314. Terus tinggal Len, terus suhunya dulu 320, kita jadikan Kelvin ya ini ya.
kita jadikan Kelvin. Terus ln V2-nya tadi kan dijadikan 2 kali volume mula-mula, tinggal 2 V per V. Ya, tinggal kita kalikan saja. Jadi 10, ya jadi 10 kali 8,314 dikali 320, maka ketemu ini 26.604,8, terus dikali ln 2, yaitu 0,7. Maka nanti ketemu kurang lebih 18.623,36. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan yang part kedua, itu yang tentang termodinamika. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel ini, ya kan? Dan tonton lagi bagian ketiga di video berikutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.